Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara saat ini. Amin. Firman Tuhan khotbah untuk kita pada minggu kedua setelah Epifania, minggu tanggal 17 Januari 2021, diambil dari Yohanes 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Bahan bacaan diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dengan tema Tuhan mengenalmu. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada upasa dan juga berbentuk lirik lagu orang Batak demikian. Jolo tinip-tip sanggarma asa binahen huru-huruan. Jolo sinukun margama asa binoto pertuturan. Artinya ayo saling mengenal kita satu dengan yang lain untuk bisa kita mengerti apa yang harus kita panggilkan satu dengan yang lain. Dan ini kisah nyata saya waktu pertama kali dulu datang ke Sipoholon, Tarutung, ke seminari teologi Sipoholon tahun 1975. Ada rupanya di situ kakak kelas bermarga Sibarani dan saya diminta untuk datang berkenalan dengan beliau. Dan setelah bertemu dia langsung bertanya, marganya apa? Dan saya dengan percaya diri bilang, Sibarani. Baru dia bilang, Sibarani apa? Wah, saya jawab, Sibarani lah. Terus dia bilang langsung kepada saya dan juga kepada teman-teman yang ada di situ, Sibarani namau doho. Wah, itu artinya kan berarti Sibarani yang hilang, hancur, tidak berbekas dan seolah-olah tidak ada lagi apa-apanya. Dan saya tersinggung dan saya katakan tidak. Dari seluruh satu kecamatan itu hanya kami marga Sibarani dan kami tidak pernah berganti marga menjadi marga yang lain dan tetap marga Sibarani. Dan saudaraku, seiring waktu dengan kasihnya saya dibawa ke Lagu Boti dan akhirnya ditelusuri dan akhirnya ditemukan memang rupanya kami Sibarani ini ada dari Sipaitua dan kemudian Sipartano Naibornin, Sibarani, Sibuea, dan kami termasuklah Sibarani Namukup, Raja Sitaki. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, waktu itu terus terang ya, karena kami memang di daerah kampung kami tidak begitu memperhatikan silsilah atau tarombo, tapi waktu dibilang Sibarani namau yang hilang, yang tidak benar, ada perasaan tidak enak, ada perasaan sedih, tersinggung. Tapi saudaraku, yang jauh lebih mengerikan lagi, nanti waktu kita bersama-sama di pengadilan tahta Yesus ada di sana dengan seluruh umat Tuhan. Dan kita bisa datang penuh percaya diri, seolah-olah kita ini Kristen yang benar, apalagi berlabelkan pendeta. Ya sudah khotbah di YouTube mungkin ya, banyak subscribe, banyak orang yang sudah tahu, banyak orang yang sudah menyenangkan dan disenangkan oleh khotbah-khotbah kita. Ada mungkin pengkhotbah KKR, banyak penyembuhan berbahasa daun, macam-macam mujizat-mujizat di mana-mana. Tapi waktu datang Yesus dan bersama-sama menghadap Yesus dan dia berkata, aku tidak kenal engkau. Betapa mengerikan, saudaraku. Di Sipoholon saya masih bisa dibawa ke Lagu Boti oleh kasih abangku itu, menelusuri, melihat siapa saya, Sibarani Namukup.
Tapi nanti kita tidak bisa lagi menelusuri bagaimana hubungan kita yang sebenarnya dengan Yesus. Bagaimana kita sepatutnya dengan Tuhan. Dan coba saudara bayangkan betapa mengerikan, sekali lagi, betapa mengerikan tidak ada lagi kesempatan kita untuk apa? Untuk membenahi diri kita, menelusuri segalanya. Segalanya sudah habis, menyesal, menangis, tidak ada berarti lagi. Hanya saat inilah saat asiniroha, saat di mana anugerah kasih karunia Allah yang terbuka inilah kita boleh sekarang ini menelusuri, memperbaiki, supaya apa? Pengenalan kita akan Yesus yang sudah duluan mengasihi dan mengenal kita, kita lakukan dengan baik agar semakin banyak orang dan kita sendiri ikut dikenal dan mengenal Yesus. Dengan tema Tuhan mengenalmu, firman Tuhan hari ini, rindu supaya betul-betul kita menyadari itu. Dan bagaimana sikap kita? Karena memang kita membutuhkan Tuhan mengenal kita, supaya kita mengenal diri kita dan juga makin mengenal Yesus sebagai Tuhan kita. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, pentingnya multiplikasi. Murid memuridkan. Kisah pemanggilan ke-12 murid Yesus diperlihatkan oleh Injil-Injil, termasuk Injil Yohanes ini sangat-sangat luar biasa. Penuh dengan perjumpaan pribadi. Diawali dengan doa secara pribadi oleh Tuhan Yesus semalam-malaman. Kemudian dia memanggil para muridnya yang 12 itu satu persatu dengan cara dan model yang berbeda. Ada memang seperti Andreas, Petrus dan juga Filipus ini, Yesus langsung mengajaknya dan berkata, ikutlah aku. Tapi juga ada seperti Nathanael ini diajak oleh Filipus. Karena memang pola ini perlu terus-menerus dikembangkan, perlu dilakukan oleh gereja masa kini, di mana murid memuridkan, bermultiplikasi dengan berbagai cara, baik itu budaya dan juga bahasa. Padahal saudaraku, penguasaan pengetahuan Filipus tentang Alkitab, tentang Taurat, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Nathanael. Tetapi dia dengan semangat penginjilan, semangat rindu supaya Nathanael juga mendapatkan apa yang telah ditemukannya. Dia beritakan secara jelas, dia katakan, Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ayat 45. Dan rupanya di sini Filipus bertemu dengan Nathanael yang terus terang lebih berpengetahuan Alkitab, lebih baik daripada Filipus. Nathanael jelas lebih hebat pengetahuan Alkitabnya dibandingkan dengan Filipus, di mana ya masalah apa yang dikatakan oleh Musa dan para nabi besar, itu jelas ada. Tetapi tentang penyebutan Nazaret dan anak Yusuf agak asing dan tidak ditemukan di dalam kitab Musa dan juga kitab para nabi. Sehingga waktu Nathanael, orang yang skeptik ini, orang yang ragu-ragu ini, langsung berkata, mungkinkah, adakah orang yang baik dari Nazaret? Bukankah sebenarnya Nazaret itu adalah tempat yang kurang baik, yang reputasinya kurang baik, reputasinya buruk? Mana mungkin ada Mesias datang dari tempat ini? Dan memang terus terang disinilah Filipus berhadapan dengan seorang pemuda yang
sangat kritis menunjukkan kebolehannya kepada dia. Tetapi saudaraku, waktu Filipus berhadapan dengan seorang yang hebat ini, dia tidak mau berdebat. Dia tidak mau menjelaskan ini itu, tapi justru dia langsung mengajak Nathanael dengan penuh kasih dan berkata, "Ayo, mari, lihatlah sendiri." Seolah-olah dia mau berkata, "Saya hanya sampai di situ pengetahuannya, tapi saya mengajak Anda untuk langsung berhadapan dengan dia. Mari, lihat sendiri dan mau menyaksikannya sendiri dan ambil keputusan sendiri." Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, ada banyak orang senang dengan apa? Berapologetika, berdebat kusir sana sini. Padahal terus terang jarang orang bertobat. Karena apa? Dipojok-pojokkan, jarang. Karena kalau kita sudah memojokkannya atau kita menjatuhkannya, akibatnya dia merasa malu dan dia menjauh. Tetapi lewat persahabatan, melayani penuh kasih secara pribadi, mengarahkan langsung kepada sumbernya, kepada Yesus. Bahkan rindu mau mengaku keterbatasan. Keterbatasan rupanya sangat efektif dan membuat seseorang bersedia datang kepada Yesus dan belajar langsung dari Yesus. Dan luar biasanya kita perhatikan bahwa memang Yesus mau menerima Nathanael yang skeptik ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita ini harus kita akui sudah lama menjadi orang Kristen. Pertanyaannya, sudah berapa banyak orang yang sudah kita bawa kepada Yesus? Kita sudah perkenalkan orang itu kepada Yesus. Sudah berapa orang yang sudah kita sampaikan berita tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, yang kita kenal dan sungguh mengasihi dan mengenal kita? Atau kita lebih banyak, lebih senang berdebat kusir, berdiskusi tanpa ujung? Jangan-jangan pengetahuan kita tentang Yesus hanya di otak saja dan tidak pernah ada dalam hati, dalam pengakuan yang jelas, pengenalan yang jelas tentang Yesus secara pribadi. Saya terus terang pernah bertemu dengan orang yang hanya senangnya apa? Bertanya, berdiskusi, berdebat kusir tanpa ujung. Sudah salah, ngototnya setengah mati. Saudaraku, saya percaya jika kita bertemu dengan bupati, dengan gubernur, dengan orang yang terkenal, dengan Presiden Jokowi, selain saya rasa kita berselfie ria, kita juga akan apa? Memperkenalkannya lewat FB, lewat ini, lewat itu, bahkan membicarakannya di lapo, di mana-mana, seolah-olah kita sudah berkata, "Lihat, aku sudah berkenalan, sudah bertemu, sudah jabat tangan dengan yang terkenal, dengan presiden." Begitu. Kita bangga. Pertanyaan saya, bangga enggak kita bertemu, berkenalan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Coba renungkan, mengapa kita kurang atau mungkin tidak pernah memperkenalkan Yesus kepada keluarga dan kepada banyak orang? Inilah saatnya gereja, kita semua anak-anak Tuhan, seperti Filipus, murid memuridkan yang sudah ikut Yesus, rindu membawa supaya makin banyak orang ikut Yesus. Yang kedua, Tuhan tahu dan sungguh mengenal siapa Anda sebenarnya, agar Anda juga semakin mengenal diri Anda seutuhnya. Menarik saudaraku, waktu Filipus mengajak Nathanael bertemu dengan Yesus dan berkata, "Mari dan lihatlah." Seharusnya Nathanael yang melihat, Nathanael yang akan mengerti, mengenal siapa Yesus dan menjawab jawaban siapa Yesus sebenarnya. Justru berbeda, sebaliknya. Dan kita pasti berharap juga agar Yesus sendiri yang memperkenalkan dirinya siapa dia, bahwa dia adalah datang dari sorga,
Dia adalah keturunan Daud. Sampai kepada Yusuf memperkenalkan bahwa dia sudah lahir di Bethlehem Efrata. Tetapi itu tidak kita jumpai, saudaraku. Justru Yesus melihat, memperkenalkan, menyatakan, mengakui siapa Nathanael sebenarnya. Dia memujinya, bahkan mau menyatakan, ini loh kau. Kau sebenarnya adalah orang yang jujur. Perhatikan kata Yesus. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sangat luar biasa, saudaraku. Ayat 47. Dan ini adalah pujian tulus dari Tuhan Yesus kepada Nathanael. Karena memang Yesus betul-betul sungguh mengenal siapa Nathanael. Dan pendekatan Yesus kepada Nathanael yang datang dengan keraguan-raguan, yang datang penuh dengan kecurigaan, yang datang penuh dengan negatif, ini justru dibalas Yesus dengan apa? Dengan kepercayaan. Penuh pujian, penuh dengan cara yang sangat positif. Aku percaya loh dengan kamu. Kira-kira begitu, saudaraku. Biasanya kita jika berjumpa dengan orang yang negatif dengan kita, yang curiga dengan kita balas dengan apa? Lebih curiga, lebih negatif lagi. Tetapi Yesus tidak. Dia justru melihat siapa ini? Nathanael. Mengasihi dia, memperhatikan dia. Sehingga melaluinya Nathanael terharu. Apakah Yesus bisa menjelaskan tentang kitab Musa? Bisa. Nubuatan-nubuatan nabi-nabi tentang dia? Bisa. Apakah dia bisa menjelaskan dari Adam sampai Daud, kesilsilahannya dari Daud kepada Yusuf? Bisa, tetapi tidak dilakukannya. Justru dia katakan, lihat, perhatikanlah orang ini. Lihatlah si Nathanael ini. Dia mau melayaninya secara pribadi. Engkau ini loh orang yang sangat jujur. Tidak ada kepalsuan di dalam dirimu. Aku percaya dengan engkau. Lihatlah dirimu. Dan memang akhirnya dia sungguh-sungguh terharu atas apa yang Yesus buat kepada dia. Ini penting, saudaraku. Supaya kita menyadari bahwa Yesus tidak mau mengungkit-ungkit dosa-dosa. Melihat hal-hal yang negatif, justru yang positif potensi di dalam hidup kita. Dia rindu supaya kita berubah dari yang palsu, dari yang negatif, dari yang penipu, dari orang berdosa menjadi orang yang betul-betul tulus, sejati, orang-orang yang betul-betul berubah menjadi anak-anak Tuhan. Tidak hanya itu, saudaraku, sekarang ini Nathanael menyadari dirinya siapa. Dia sekarang mengenal Yesus sebagaimana Yesus sudah mengenal dia, menerima Yesus yang sudah menerima dia, mengasihi Yesus karena Yesus sudah apa? Duluan sungguh-sungguh mengasihi dia. Ini harus kita sadari, saudaraku. Bukan masalah KTP ini, bukan masalah kolektivitas ini, bukan masalah kita satu gereja ini bukan satu kelompok, tapi apa? Pengakuan dan juga kepribadian, masalah pribadi. Yesus melihat kita secara pribadi, orang to orang, betul-betul menyadarinya bahwa kita dilihat oleh Yesus apa adanya. Saya mau ungkapkan, saudaraku, Yesus mengenalmu ya waktu Anda juga masih dalam kandungan. Sebagaimana dalam bahan bacaan, waktu kita duduk, waktu kita berdiri, waktu kita pergi, waktu kita kemana-mana, waktu kita di mana-mana pun, Yesus tahu, Yesus mengenal, Yesus sungguh mengasihi. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun situasimu,
di mana dan kapan, dalam situasi apapun, Yesus sungguh apa? Mengenal engkau. Dia tahu Anda secara utuh, luar dalam seluruh hidupmu. Sungguh-sungguh luar biasa, dan dia sungguh-sungguh mengasihimu apa adanya. Masa kita tidak mau datang kepada dia, supaya kita makin mengenal diri kita apa adanya, mengenal situasi, tidak hanya pikiran perasaan, tapi seluruh hidup kita, karena memang terbuka di hadapan Yesus. Luar biasa. Mari kita semakin menyadari kasih dan pengenalan Allah terhadap diri kita, supaya kita semakin mengenali diri kita, supaya makin transparan, semakin kudus, semakin baik untuk masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, saudaraku, pengakuan yang sangat-sangat mengesankan dan pertumbuhan pengenalan akan Yesus secara berkesinambungan. Kata Nathanael kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Saudaraku, ini pengakuan Nathanael ini sangat luar biasa, sangat komprehensif, lengkap, menyeluruh, yakni engkau adalah Rabi, artinya apa? Guru. Tidak hanya itu, saudaraku, engkau juga adalah anak Allah, dan itu adalah nubuatan para nabi, dan juga yang sudah diproklamirkan oleh Allah waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Di sana ada suara terdengar, langit terbuka dan berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Tidak hanya itu, saudaraku, bahkan Nathanael berkata, "Engkau Raja Israel, Mesias, Raja yang diurapi." Dan ini adalah nubuatan daripada para nabi yang sudah digenapi di dalam Yesus. Pengakuan yang komprehensif ini, yang lengkap ini, tentu terjadi karena apa? Yang pertama tadi, adanya kesaksian daripada Filipus yang berkata bahwa Yesus adalah sudah ada dalam kitab Taurat oleh Musa, tapi juga nubuatan para nabi. Dan waktu yang kedua, saudaraku, waktu mereka berdiskusi, waktu Yesus melayani Nathanael, jelas akhirnya Nathanael meresponi bahwa Yesus mengasihinya, Yesus menerimanya, Yesus tahu tentang dia, Yesus betul-betul mengerti luar dalam Nathanael, sehingga dia mengakui, meresponi, engkau adalah guru, engkau adalah anak Allah, engkau adalah raja di atas segala raja untuk orang Israel. Tapi sebenarnya bagi kita, raja di atas segala raja untuk seluruhnya. Sangat luar biasa. Ini penting, saudaraku, supaya kita menyadari bahwa pertumbuhan pengenalan akan Yesus dimulai dari kandungan, dan juga mulai dari anak-anak, dari sekolah minggu di gereja, di sekolah pengajaran tentang Yesus di sekolah-sekolah, tapi juga waktu CD, waktu muda-mudi, napo sebelum, waktu PA, waktu ibadah, baik di gereja, di rumah, dan di mana-mana, waktu retreat. Perlu itu apa? Perlu, sehingga ada respon tanggapan yang positif, yang jelas dari seseorang, dari pribadi seperti Nathanael ini. Jangan mengabaikan ini, saudaraku. Perlu orang memperkenalkan, bahkan kita makin mengenal Yesus, tapi juga ada apa? Tanggapan, respon secara pribadi. Karena pengenalan akan Yesus dan pengakuan akan Yesus itu pribadi sifatnya. Yesus mengenal kita secara pribadi, memanggil kita secara pribadi, dengan nama kita secara pribadi. Tapi juga ada apa? Respon, tanggapan yang pribadi, lipas pribadi. Saudaraku, kami bersyukur karena anak-anak kami mulai dari TK, mulai dari SD, sekolah minggu, ya, CD, napo sebelum, muda-mudi, dan PA, dan macam hal ikut sana sini, semakin bertumbuh, dan kami makin melihat mereka semakin bertumbuh hari demi hari di dalam
Yesus Kristus. Dan itu kita lihat dalam ayat 50 dan ayat 51. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Seolah-olah Yesus mau berkata kepada Natanael, masalah aku mengenal engkau baik secara luar dan dalam, itu kecil, terlalu kecil buat aku. Yang lebih besar, yang jauh lebih penting, jauh lebih luar biasa adalah apa? Pengenalanmu yang bertumbuh semakin besar tentang aku. Aku sudah memperkenalkan siapa engkau dan bagaimana posisimu. Dan sekarang engkau juga harus semakin mengenal siapa Yesus Tuhanmu bagimu. Seolah-olah Yesus berkata, aku sungguh mengasihimu. Sekarang tanggapanmu harus jelas juga. Ya, saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Tidak hanya itu dikatakan di sini. Sekarang dia mau berkata lagi kepada Natanael, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Masih ingat enggak dulu peristiwa Yakub yang berubah menjadi Israel, penipu menjadi Allah yang berkemenangan. Ya, Yakub penipu menjadi Israel Allah yang berkemenangan. Dia bermimpi melihat tangga ke sorga, turun naik malaikat sorga. Dia lihat dan betapa bahagia, betapa sukacitanya Yakub. Umat Tuhan mendengar nubuatan-nubuatan tentang Yesus kepada Natanael jauh lebih besar terjadi, di mana jalan kebenaran itu, jalan ke sorga sudah terbuka lewat siapa? Yesus. Dan Yesus dari sorga sudah hadir bersama dengan engkau, mengasihimu, mengenalmu, menerimamu apa adanya. Tanggapanmu harus jelas. Dan kamu memang sudah mengakui, Rabi katamu, engkau adalah anak Allah, engkau adalah raja di atas segala raja, menjadi Tuhan. Mantap, luar biasa. Tapi juga kamu harus apa? Bertumbuh. Pengenalanmu juga harus semakin bertumbuh supaya engkau juga semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudaraku, kita juga harus bertumbuh secara rohani. Kita bila lihat nanti itu urutan-urutannya itu, ada kesaksian Filipus. Dia ragu-ragu, dia skeptik ya, dia curiga. Kemudian berkenalan dengan Yesus. Dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Israel sejati. Bahwa Yesus juga tahu dia duduk di pohon ara, orang yang tekun dengan Taurat. Tapi juga saudaraku, tidak hanya itu. Sekarang atas pengakuan Natanael, engkau guru, engkau anak Allah, engkau Mesias, raja di atas segala raja. Tapi juga harus apa? Bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi murid sejati. Tuhan rindu itu bagi kita, supaya kita juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan, supaya pengenalan kita semakin besar, karena masih ada mukjizat. Sorga masih terbuka, Yesus bersama kita. Yesus akan semakin memperkenalkan kuasanya, anugerahnya, pimpinannya, penyertaannya dalam hidup kita, dalam situasi apapun. Karena memang dia Allah yang besar. Percayalah. Dalam hidupmu hari demi hari yang bergumul dan terus menerus, semakin mengenal dan semakin mengenal Yesus, akan melakukannya kepada hidupmu hari demi hari. Percayalah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.